Manosapla yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Ada ide-ide mula tuli, kemudian surat menyurat, dan tegel atau lantai. Oke, udah bangun. Ikutin ini aja Bapak, ikutin rutenya. Nah, Oke. Iya. Oh, ini yang tadi patung tuh ya? Ada di perempuan? Iya, namanya kayak perempuan. Oh, itu cowok sebenarnya. Cowok. Saija satu lagi. Iya, jadi Romi and Yulia lebaknya lah. Oh, si lebak. Assalamualaikum Sobat Jalan, selamat datang lagi nih di channel Walking Stroll Indonesia. Berusukan kali ini kita beda dari biasanya. Kita bakalan napak tilas ke sejak sejarah yang mana penuh makna Museum Multatuli. Dari novel legendaris Max Havelaar sampai artefak perjuangan, semua tersaji di sini. Di balik dinding ini tersimpan cerita seorang Belanda bernama Douwe Dekker yang justru membela pribumi kala itu. Multatuli bukan sekedar nama ya, tetapi juga simbol suara perlawanan. Nah, Pak Tilas ini bukan cuma wisata sejarah, tapi juga tamparan lembut buat kita semua. Udah sejauh mana kita pekat sama ketidakadilan hari ini? Yuk kita simak perjalanan lengkapnya di video ini. Didi, Nur, iya. edukator Museum Multatuli. Iya. Kalau mau masuk sendiri aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dipandu boleh. Sendiri aja kayaknya. Sendiri aja. Sendiri aja. Iya. Boleh bawa kamera kan? Pengen sendiri. Boleh bawa kamera? Boleh. Boleh. Terima kasih. Ya, ini siapa namanya, Neng? Nahan. Kang, Yang mandu siapa, Kak? Itu? Oh, kakaknya. Mm-mm. Oh. Boleh kalau kakak mau pandu, Kak? Karena namanya Boleh. Siapa namanya teh? Hah? Mbak Nur. Mbak Nur. Iya. Orang Jawa? Kok Mbak Nur? Kebanyakan panggilnya. Baik. Ya. Ini hanya satu lantai aja ya? Iya. Oke. 1000, 2000. Iya. Iya. Senang. Oke. Selamat datang di Museum Iya. Multatuli, Bapak. Baik. Jauh sekali dari Pontianak, Iya. Kalimantan. Naik apa? KRL kereta. Oh iya. Dari Jakarta ke Jakarta dulu tuh. Tadi dari Tanah Abang. Oh iya. Karena tadi mendadak aja mau kesini kan. Apa Kayak sekalian ada event mungkin? nggak ada, karena memang kan kayak ke Rangkas Bitung belum pernah lah ya. Oke. Ya udah sekalian kesini. Apa punya channel YouTube? Ada. Wah, pantesan ya, biasanya suka explore ya, nggak apa-apa. Oh iya, Baik. explore. Ya, perkenalkan saya Ibu Nur, petugas edukator Museum Multatuli. Jadi tema museum kita itu anti kolonial. Kenapa? Karena terinspirasi dari roman Maksaplar, karya dari Multatuli atau Edward Douwe Dekker. Pasti sudah tahu ya. Iya. Sebelumnya sudah browsing Iya. dulu kan. Tiga browsing. Baik, untuk museumnya hanya sekitar 500 meter. Kemudian untuk tema dari museum anti kolonial dan memiliki 7 ruangan yang kemudian dibagi ke dalam 4 tema besar. Baik, dan sekarang kita berada di ruang selamat datang. Di sini tentu saja ada maket, kemudian ada mozaik wajah Multatuli, ada kuat Multatuli ini sangat familiar sekali. Tugas manusia adalah menjadi manusia, or the calling of man is to be human. Kemudian kita juga punya satu buah koleksi patung dada, karya dari Pak Himawan, seniman dari Yogyakarta. Jadi total kita Museum Multatuli punya 4 patung, yang 3 di luar, patung interaktif, karya dari Ibu Dolorosa Sinaga, kemudian 1 buah di dalam, karya dari Pak Himawan, seniman dari Yogyakarta. Baik, dan untuk ruangan ini, Museum Multatuli bercerita tentang sejarah kolonial. Masuknya kolonialisme barat ke Indonesia, dan untuk film dokumenter ini durasinya singkat sekitar 2 menit 43 detik, dan film ini bercerita mengenai awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Banten. Intinya mereka datang ke Nusantara karena ingin mendapatkan spices, bumbu dapur, di antaranya pala. This is real? Yes, real. Oh, oke. Oh, real. Kayu manis ya.
Wangi banget. Banyak banget Pak, youtuber Ya. yang ya sering ikut saya. Boleh Kalau browsing Museum Mulatuli pasti bener banyak. boleh minta WA-nya ya, nomor WA-nya. Boleh. Teman-teman saya mungkin mau kesini juga nanti kan kalau itu. Boleh. Dengan sekarang. Kemudian ini beberapa jenis kapal PVC aja. Iya. Ini yang buat siapa? Orang Lampung Pak di sana. Orang Lampung. Dari Lampung. Lampung. Keren. Kalau yang di Museum Nasional lebih besar dari ini, tapi mirip karena kapalnya Museum Nasional di mana? Jakarta. Oh, Atau lebih terkenal dengan sebutan Museum Gajah. Gajah. Oke. Ada di Indonesia kalau nggak salah saya baca ya, betul ya. Betul Mas. Aku panggilnya Mas. Boleh? Boleh. Baik, dan ini ruang Mulatuli. Sebelumnya kita bercerita tentang sejarah kolonial, tentang sejarah kolonialisme, kemudian Mulatuli di tengah, karena dianggap sebagai tokoh pergerakan melalui karyanya Max Havelaar. Kemudian nanti kita masuk ke ruangan. Ini asli ini? Asli. Museum Mulatuli memiliki 25 catatan kerja dalam bahasa Belanda. Nah, beliau nih yang Ada roman Max Havelaar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda 1976. Ada ide-ide Mulatuli, kemudian surat menyurat, dan tegel atau lantai. intinya dia ini sebenarnya ya prihatin juga ya dengan kolonialisme yang ada di Indonesia kan. Iya. Sebagai bangsa pribumi waktu kita ya merasanya agak mungkin agak ganjil waktu bilangnya buat dia kan Betul. ya sebagai manusia ya tadi seperti di depan tadi kan. Iya. Dia meninggalnya di mana? Dia meninggalnya di Jerman. Di Jerman. Kuburannya di mana nggak ada, karena dia dikremasi. Oh betul. Jadi sebagian debunya dilarung di laut, kemudian sebagian disimpan oleh keluarganya. Untuk 2 tahun yang lalu pernah ada keluarganya Pak datang ke ke Museum Mulatuli. Jadi sudah berapa ini kaliran. Tapi wajahnya mirip sekali Pak. Dengan patung dada kita sendiri. Nggak ada fotonya. Ada sih, tapi di belakang. Di belakang ya. Untuk ruangan ini temanya taat kolonial, bercerita mengenai proses jalannya kemerdekaan. Para pahlawan lokal kita, mereka melakukan perlawanan masih dalam bentuk fisik. Ada berbagai peristiwa, ada Haji Wafiah, Dimas Gambaran, kemudian ada peristiwa pemberontakan petani Banten. Ini asli semua nih. Replika Pak. Replika ya. Bapak kalau misalkan mau yang asli, silahkan berkunjung ke Museum Fathaillah di Jakarta. Yang ada di area penjara bawah tanah itu asli. Berat Pak. Oh udah pernah. Jadi kita kalau mau masuk segini, kalau kita karena tinggi kan, saya juga lumayan tinggi, kita lulus ya. Karena desainnya itu ya biar bungkuk gitu. Padahal kan orang-orang bungkuk sih. Max Havelaar itu karya dari Mulatuli. Tadi bukunya, yang tadi ya. Si Edward nih buat buku karya namanya Max Havelaar. Nama aslinya Edward Dekker, nama penanya Mulatuli, nama karyanya Max Havelaar. Pena maksudnya apa? Nama samaran. Samaran ya betul sama samaran. Jadi bukunya namanya Max Havelaar. Artinya apa? Max Havelaar kalau subjudulnya itu lelang kopi maskapai dagang Hindia Belanda. Oh, gitu. Nah, di ruangan ini tentu saja Museum Mulatuli bercerita tentang sejarah lokal nih Pak. Dari awal mulai ke Kabupaten Lebak. Jadi kita seprovinsi Banten itu paling tua Pak di antara kabupaten-kabupaten yang lain, di antaranya Serang dan Pandeglang. Makanya di daerah kita itu di Kabupaten Lebak masih terdapat vihara, kemudian gereja, karena lama maksudnya masih beradaptasi dengan masa kolonial. Tapi kalau mau berkunjung ke Pandeglang, nggak ada yang namanya vihara, kemudian gereja, karena mereka baru terbentuknya apa, jadi mereka sudah menolak. Di sebelum saya masuk ya di situ ada apa namanya tower itu. Oh, terturan. Terturan itu penampungan air di masa penjajahan, ya 1931. Penampungan air. Ya, penampungan air dari wasiat itu diperuntukkan untuk masyarakat. Tapi faktanya di lapangan untuk pejabat. Oh, Ya, masyarakat untuk banyak sungai. itu satu tadi. Bebas, silakan mas. Saya lu ditutup tadi itu. Oh, juga kok. Dan di sana juga nggak ada kegiatan. Ini samping maknya. Iya, dulu waktu awal-awal diresmikan, saya juga malu di sana Pak. Cuman saya
Kulon nyuwun gitu loh kepada Pak Kadisnya, Pak. Saya bukannya tidak berkenan, tapi panas. Oh iya. Karena kan yang namanya perempuan itu butuh perawatan, Pak. Di usia saya yang sudah tidak lagi muda, ya kan saya juga harus menjaga gitu. Ini nanti di scan langsung muncul sendiri atau Ya, gimana? betul. Cuma besar, Pak. Ini kapasitasnya. Oh. Jadi harus dihapusin dulu. Saya juga gitu kalau pakai handphone yang. Coba pakai handphone yang saya dulu. Oke. Biasa bawa saya ini bawa pakai ini mikrofon. Oh iya. Cuman nanti ada malas. Oh, ini lagi dibangun apa nih? Oke, udah bangun. Ikutin ini aja Bapak, ikutin rutenya. Nah, siap. Oke. Iya. Oh, ini yang tadi patung tuh ya dibuat Iya. itu. Yang satu lagi mana patungnya, Mbak? Kan 3 katanya. Iya, di luar. Ayo keluar. Ayo keluar. Maaf. Oh, simpan aja Pak Joko. Nggak apa-apa. Samping Pak sini. Nah, ini patung interaktif. 1, 3. Ya. Betul. Multatuli dengan Saija dan Adinda. Kalau ini saya sudah bilangnya bukan Edward lagi, tapi Multatuli karena dia sudah menjadi seorang penulis. Jadi kalau kita sudah berbicara Multatuli, berarti kita sudah bahas Max Havelaar karyanya. Tapi kalau kita bicara tentang Edward Louis Dekker, berarti secara personal aja gitu. Emang agamanya apa kok dikremasi dia? Iya, dia awalnya Protestan, kemudian masuk ke Katolik. Oh gitu. Padahal orang-orang Katolik zaman dulu jarang ya yang dikremasi. Iya. Kalau yang patung laki-laki itu siapa? Saija Adinda, kisah romansa dalam Max Havelaar. Saya perempuan. Iya, namanya kayak perempuan. Oh, itu cowok sebenarnya. Cowok. Saya satu lagi. Iya, jadi Romy and Juliet versi lebaknya lah. Oh, si gitu. Lebak. Oh. Emang ada hubungan sama Edwardnya? Nggak ada. Nggak ada. Dia bercerita tentang masyarakat Lebak aja. Kenapa dimunculkan? Ya, ini bentuk aktualisasi daripada sistem kolonial gitu. Jadi masyarakat pada saat itu pun ada pasangan kekasih yang nggak bisa sampai nikah karena si kerbaunya diambil gitu kan. Jangankan kerbau, istri orang aja dia mau diambil Pak. Itu masa Belanda. Iya. Makanya sekarang Oh, ada kita 2 bersyukur. film bagus ya. Bener banget. Ada 2 film keren ya, bagus. Jadi Max Havelaar itu cerita di dalam cerita kalau bahas. Iya. Iya, gitu. Yang itu berarti bekas kuda tadi ya? Ya, istal. Stall ya. Oh. Fungsinya sebagai kantor staf, kantor. Kalau Mbak Nur mana yang kantornya? Oh, yang kantor Oh, tuh. ini ya. Ini. Paling kalau misalkan udah beres di sana, kalau mau ngetik-ngetik bikin apa baru di sana. Kalau di depan kita pelayanan, full pelayanan. Setahun biasanya berapa pengunjung yang banyak? Setahun untuk awal pertama kita nggak nyampe 50.000 pengunjung. Kemudian banyak ya. 2019 itu karena COVID down. Iya. Kemudian setelah agak-agak apa namanya recovery lah ibaratnya dari pasca COVID itu mulai naik lagi, tapi nggak signifikan, cuma 2.000 pengunjung, 3.000 pengunjung. Gila ya, 20.000 banyak dong. Luar Berarti biasa. turis asingnya juga cukup banyak ya. Bayangin, waktu di awal tahun 2018 itu cuman saya Pak edukatornya. Jadi bayangin saat itu saya bisa sampai 12 kali, 15 kali bolak-balik maju. Dari balik museum kecil di Lebak, Banten ini kita disadarin bahwa sejarah itu bukan cuma soal masa lalu ya, tapi cermin untuk di masa depan kita. Multatuli udah bersuara lantang di zamannya. Nah, sekarang giliran kita. Thank you udah ikut belusukan bareng hari ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komennya supaya Sobat Jalan gak ketinggalan di video petualangan kita berikutnya. Mari kita jadi eyewitness keindahan negeri kita sendiri. Stay cool, stay strolling, let's explore Indonesia together. See you next time.